Oke, eh, proyeknya sudah dimasukkan ke e-learning semua? Sudah? Sudah semua? Kami udah, Pak. Udah ya? Oke, untuk kan sekarang kan pertemuan ke-15. Habis itu UASnya kapan ya kalau boleh tahu? Yang lain. Malvin, Erwin, ada yang tahu informasinya nggak kapan UASnya? Nggak dapat, Pak. Hah? Nggak dapat. Nggak dapat. Kalau yang lain Atau kapan UASnya? Kalau dosen-dosen yang lain kapan? Minggu depan ini ya. Minggu depan kita libur kan, Lebaran berarti minggu depannya lagi ya. Berarti 2 minggu lagi kalian presentasi ya untuk saya mau ngambil nilai proyeknya. Oke? Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-15 ya. Jadi pertemuan ke-15 ini materinya secara umum aja tentang general. Jadi kita tidak fokus ke artificial intelligence, tapi bagaimana sih penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di industri. Oke? Sudah pada join semua? Yang sudah join, jangan lupa absen ya. Oke, saya Oke, sudah nampak PowerPoint saya? Pertemuan ke-15 kita bahas tentang artificial intelligence di revolusi industri 4.0. Jadi, bagaimana sih penerapan artificial intelligence di industri yang sekarang ya, terbaru atau revolusi industri 4.0. Apa aja kebutuhan di industri 4.0 itu, terus bagian-bagiannya itu apa saja. Oke ya, kita langsung mulai materinya. Kita bahas tentang industri 4. Oke ya, jadi keberhasilan di departemen suatu perusahaan atau dimanapun itu dapat dicapai itu melalui latihan, melalui kerja keras, dan melalui perencanaan planning yang matang. Industrialisasi telah menjadi sukses besar di seluruh dunia, itu salah satunya itu efek transformasional muncul dari kita hidup di dunia yang saling terhubung. Jadi istilahnya ini melalui perubahan-perubahan supaya industri itu semakin besar dan semakin bertahan. Oke ya. Di industri itu dibagi menjadi 4, itu ada industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, industri 4.0. Ini merupakan perkembangannya ya dari step-step industri. Oke. Oke, yang dimaksud dengan industri 1.0 itu era industri dimulai karena kemajuan pesat dalam sains dan mekanisasi. Jadi dalam zaman dulu, pertama revolusi industri pertama itu dimulai dari pabrik listrik. Terus zamannya mesin uap, zamannya jalur kereta api, itu adalah dimulai industri pertama atau revolusi industri pertama. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman itu dilanjutkan ke revolusi industri 2. Ditandai oleh Ford Company yang revolusioner itu dalam dunia otomotif. Jadi dia pengembangan mobil Ford itu istilahnya awal dari industri 2.0. Terus pengenalan teknologi ya, seperti produk, mobil, rakitan, terus listrik, dan lain-lainnya itu adalah di era industri 2. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman itu
dilanjutkan industri 3 atau revolusi industri 3. Jadi di revolusi industri 3 ini salah satunya itu adalah penemuan semikonduktor ya dan popularitas komputer. Oke, jadi komputer cikal bakal komputer itu salah satu revolusi industri 3. Oke. Contohnya itu adalah otomasi di bidang manufaktur, terus konstruksi, baja, kilang minyak, dan IT. Itu adalah industri 3.0. Terus yang terbaru itu di tahun 2019 itu terjadi revolusi industri 4.0 atau 4.0. Di sini perubahan pola yang disarankan dan diprediksi adalah tentang robotika. Misalnya bagaimana sih interaksi manusia dan mesin. Di dunia manufaktur, pabrik, itu semua teknologi itu sudah menggunakan teknologi robot. Kenapa menggunakan salah satu robot? Tetap ya, biarpun robot itu adalah dijalankan oleh manusia atau usernya untuk mengontrol. Karena untuk sekarang ini robot tidak bisa bekerja sendiri tanpa kita kontrol. Oke, terus ada sistem cyber, pariwisata luar angkasa, dan menjelajah mobil tanpa mengemudi. Itu salah satu di industri 4.0. Selanjutnya, di revolusi industri pertama kali itu pendirinya dan diketuai oleh eksekutif WEF Klaus Schwab. Ya, Schwab menerbitkan sebuah buku pada tahun 2016 itu berjudul Revolusi Industri Keempat. Oke, jadi di sini menjadi bahasan utama di Forum Ekonomi Dunia itu di Swiss pada bulan Januari 2019 dan itu pertama sekali digencarkan tentang revolusi industri 4.0. Jadi di sini ini mengacu pemanfaatan kombinasi teknologi internet dan kecerdasan buatan. Ini istilahnya cikal bakalnya di industri 4.0. Jadi di sini kecerdasan buatan itu dalam perangkat yang mempengaruhi hidup manusia. Ini ya salah satunya. Terus revolusi industri itu menjadi momok menakutkan bagi manusia. Salah satunya itu kan pekerja ya SDM. Oke. Dia takut tenaga manusia itu diganti dengan tenaga mesin atau tenaga robot. Memang sih sekarang dari pengalaman ya, itu memang sedikit sedikit sudah digeser tenaga manusia itu sekarang sudah mulai diganti dengan tenaga robot. Ya. Selanjutnya, di revolusi industri 4 itu terdapat sejumlah komponen. Salah satu itu adalah pengembangan perangkat mobil ya. Terus yang lagi ngetren itu ialah IoT atau platform Internet of Things. Terus teknologi deteksi lokasi ya seperti pakai GPS. Terus antarmuka mesin ke manusia yang canggih, terus deteksi istilahnya seperti autentifikasi untuk istilahnya mendeteksi tentang penipuan. Oke. Di revolusi industri 4 itu terdapat komponen-komponen, itu salah satunya itu adalah printer 3D ya, itu terus sensor cerdas, analisa big data, dan algoritma canggih atau artificial intelligence. Di sini, interaksi konsumen multi-level dan memprofilkan pelanggan. Salah satunya itu adalah e-commerce, itu termasuk di industri 4.0. Terus perangkat-perangkat terbaru ya seperti wearable, augmented reality, cloud, fog, serta visualisasi daya dan pelatihan langsung dengan pemicunya. Jadi ini ya, dari industri pertama sampai industri keempat itu dia bergeser tentang penggunaan sumber dayanya. Oke, kita bahas tentang what is artificial intelligence. Oke, di artificial intelligence di industri itu poinnya ada 3. Oke, pertama adalah digitalisasi produk. Oke, digitalisasi produk di sini adalah sistem informasi untuk manajemen dan perencanaan produksi. Jadi apa sih yang direncanakan? Semua itu
sekarang itu modelnya digitalisasi. Terus otomatisasi itu pasti sekarang semua menggunakan itu. Di sini sistem untuk akuisisi data dari jalur produksi dan menggunakan mesin. Oke ya, salah satunya itu robot cerdas. Terus ketiga itu adalah menghubungkan mesin manufaktur dalam rantai pasokan yang komprehensif dan untuk pertukaran data. Jadi di sini menggunakan IoT, oke, untuk mendukung perkembangan industri 4.0. Ini salah satu yang tren teknologi ya. Itu termasuk artificial intelligence di dalamnya untuk controllingnya. Oke. Jadi artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari industri 4.0 di perusahaan. Oke, selanjutnya ini sudah oke. Kita bahas tentang untuk lebih memahami di mana sih artificial intelligence dalam otomatisasi industri itu terdapat dua pertanyaan ya. Pertama itu apa jenis aplikasi artificial intelligence yang digunakan untuk otomasi industri. Terus apa hasil nyata yang didorong oleh artificial intelligence untuk otomasi di industri. Jadi ini salah satu pertanyaan dua yang sering istilahnya bicarakan di dunia industri untuk otomatisasi pekerjaan. Next. Selanjutnya di industri 4.0 itu juga terdapat dua ya. Itu adalah tentang teknologi. Pertama itu adalah Industrial Internet of Things atau IIoT, di mana di model ini itu jaringan yang menghubungkan atau mengumpulkan berkomunikasi dan memonitor perangkat untuk meningkatkan proses industri. Jadi kalau di perusahaan ini, nanti masing-masing tempat kerja itu terdapat komputer, itu saling terhubung antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jadi kalau proses satu selesai, nanti dia di-scan, nanti input data, nanti lanjut ke proses selanjutnya. Kalau harusnya proses ketiga di-skip, nanti dia ke proses empatnya itu tidak bisa berjalan. Itu salah satu contoh sederhana untuk penggunaan IoT-nya. Terus selanjutnya itu kita bahas tentang kolaboratif robot ya atau cobot. Robot yang dirancang untuk bekerja dengan manusia. Salah satunya itu kalau di perusahaan itu di PCBA itu kan kalau dulu itu untuk menginsert komponen masang-masang istilahnya resistor itu kan manusia. Oke, istilahnya operator. Di industri sekarang itu adalah teknologi robot, dia yang masang otomatis lebih cepat karena diprogram dan itu menghindari kesalahan ya. Jadi di manufaktur itu PCBA kosong masuk langsung menginsert manual insert itu adalah robot otomatis dia menginsert sendiri, mengambil komponen sendiri, memotong sendiri. Itu salah satu penerapan artificial intelligence dan teknologi robot. Oke, Net, kita bahas tentang what is the Internet of Things. Oke. Jadi IoT itu jaringan yang menyediakan sumber daya dan informasi yang paling mendasar. Di sini itu berputar tentang kecerdasan dan teknologi. Jadi objek fisik yang menggabungkan dan menyematkan berbagai bentuk data yang digunakan setiap hari itu disebut dengan IoT atau Internet of Things. Oke. Suatu bisnis dapat menggunakannya untuk salah satunya itu menyimpan data, menafsirkan analisis untuk hasil bisnisnya. Itu bisa menggunakan data mining untuk tafsir bisnisnya ya. Terus IoT adalah game changer harian dari pilar pertama di industri 4.0. Oke, salah satu komponen utama di industri 4.0 itu adalah IoT untuk menyediakan sumber daya yang berkelanjutan dan melestarikan dengan istilahnya teknologi-teknologi terbarukan. Oke, next ya. Selanjutnya kita bahas tentang where does AI come in. Oke. Jadi AI adalah teknologi lain yang mempengaruhi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Di sini, artificial intelligence itu dapat meniru perilaku manusia, terus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, salah satunya itu AI. Bisa juga dalam bentuk
seperti game dan aplikasi. Oke. Terus ada di media berita ya. Contohnya kalau kita buka YouTube, kita hobi contohnya nonton drama Korea kan, nanti istilahnya di halaman depan otomatis akan menampilkan beberapa request dari cuplikan film Korea. Itu salah satu teknologi artificial intelligence ya yang sederhana. AI adalah pilar kedua dari revolusi industri keempat. Jadi pilar pertama utama itu adalah IoT, kedua adalah artificial intelligence di revolusi industri. Jadi setiap hari itu Paris Institute itu menciptakan bentuk-bentuk baru tentang IT untuk salah satunya itu mengoptimalkan dan merevolusi cara kerja di industri atau bagaimana sih hidup kita untuk memperbarui. Next, tentang penerapan IoT. Oke ya, kita bahas tentang manufaktur dan manajemen rantai pasok. Oke. Salah satunya itu di industri. Jadi di IoT itu peralatan terhubung tracking manusia dan barang ya. Jadi di sini ini bisa ngecek manusianya berapa, barangnya berapa, terus bagaimana sih manajemen siklus hidup di manufaktur, terus pemantauan rantai di salah satu aplikasi IoT pada industri. Terus IoT juga dapat istilahnya akuisisi data pada PLC atau disebut dengan programmable logic control. Jadi PLC itu salah satu yang mengontrol di mesin di industri. Terus bisa untuk mengontrol supervisor, istilahnya yang mengawasi di industri. Terus kemudian data itu terproses dalam cloud computing ya. Jadi industri rata-rata di muka kuning itu rata-rata perusahaan itu menggunakan cloud semua untuk datanya. Nanti untuk terkoneksi ya. Jadi salah satunya itu bisa untuk mendukung tentang MES atau Management Execution System atau ERP ya. Itu ada di IoT. Oke. Jadi beberapa keunggulan dari penggunaan IoT adalah seperti smart equipment atau pengumpulan data operasional dan status. Oke. Contohnya itu seperti suhu, terus data kesiapan operasional, data kebersihan, data pemeliharaan, dan lain-lainnya itu semua bisa dalam satu network dalam jaringan atau dalam satu cloud. Oke, berikut contoh penggunaan IoT di industri. Itu dalam ada yang nelpon? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh istilahnya penggunaan IoT. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling terhubung, saling terkoneksi. Ini ya, contohnya seperti sensor, tool, analisis, connection, terus notifikasi atau alert, user, dan lain-lainnya. Ini contoh penggunaan Industrial Internet of Things atau IoT. Oke, selanjutnya itu kita bahas tentang salah satu di teknologi industri 4.0 itu adalah wearable technology atau WT ya. Wearable technology merupakan bagian dari Internet of Things. Oke. Namun, kebanyakan orang menganggap bahwa wearable device adalah smartwatch. Ternyata terdapat beberapa banyak perangkat ya, seperti wearable device itu seperti Google Glass, GoPro, dan Nick Plus sensor itu salah satu itu termasuk dari wearable teknologi. Oke.
Jadi wearable teknologi itu merupakan teknologi yang dikenakan di dalam tubuh manusia. Salah satunya itu jam yang mendeteksi kesehatan, oke ya. Terus seperti GoPro, Google Glass, ini ya. Terus bisa kita implementasikan itu dalam teknologi industri. Saat ini penggunaan wearable banyak digunakan untuk memonitor kesehatan atau kebugaran pribadi maupun untuk meningkatkan efisiensi atau keselamatan di pekerjaan. Oke ya. Jadi salah satunya kalau kita bekerja di contohnya mengelas atau lainnya itu kita perlu alat untuk mendeteksi mengontrol badan kita ya atau ke kedalaman atau menyelam ya itu nanti ada sensor yang bisa mengecek detak jantung itu untuk dikirim ke server atau ke cloud. Oke, ini adalah teknologi wearable. Teknologi itu artinya teknologi yang menempel pada badan kita. Itu ya, seperti Google Glass, terus smartwatch dan lain-lainnya. Ini contohnya ya, teknologi wearable teknologi ya. Seperti jam itu nanti bisa mengetahui seperti detak jantung dan lainnya ke kita. Oke. Seperti kacamata Google Glass. Oke, ini berikut contoh penggunaan wearable teknologi di dunia industri. Oke, next. Selanjutnya kita bahas tentang advanced robotic. Ya. Bagaimana sih penggunaan robotik di manufaktur? Oke ya. Jadi salah satu kenapa sih perusahaan lebih suka menggunakan teknologi robotik itu adalah dia bisa bekerja secara konsisten itu dalam waktu 24 jam sehari. Ya, dalam untuk istilahnya mengelola produk atau menghasilkan produk. Oke ya. Ini teknologinya. Teknologi robot tak bisa bergerak sendiri, itu dia harus dikontrol, salah satunya itu menggunakan artificial intelligence di program, di PLC-nya, supaya dia dapat kita perintah sesuai dengan target yang ingin kita capai. Oke, selanjutnya itu ada teknologi printer ya, printer 3D ini. Ini salah satunya itu contohnya untuk penggunaan prototipe. Ya, oke. Jadi kalau di perusahaan itu kita mau membuat suatu produk, pertama sekali desainnya itu kita bisa menggunakan salah satunya itu 3D printing. Istilahnya untuk mewujudkan bagaimana sih model produk yang akan kita buat, ya. Itu salah satunya. Kalau kita langsung membuat produknya, otomatis kan memerlukan biaya yang mahal, ya, untuk membuat desainnya, modelnya. Salah satunya itu untuk penggunaan 3D printing itu bisa menghemat cost. Mungkin untuk 3D printing pertama sekali biayanya mahal ya, tapi selanjutnya untuk jangka panjangnya itu dia dapat menghemat tentang cost di dalam perusahaan. Oke ya. Terus kita bahas tentang kecerdasan buatan di industri ya. Oke ya. Penggunaan AI itu salah satunya itu untuk mengatasi dua problem utama yang dihadapi di perusahaan, yaitu kompleksitas dan skalabilitas. Itu dua itu ya. Jadi kalau seandainya kerjaannya kompleks, pasti kita memerlukan artificial untuk mengontrol dan skalanya itu besar. Ya. Saat ini diharapkan pada data contohnya perilaku pengguna yang begitu dinamis dan melimpah itu dapat kita simpan di dalam big data dan nanti kita bisa olah untuk menghasilkan apa sih yang kedepannya itu yang akan targetnya yang dicapai. Oke, jadi kecerdasan buatan itu memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa tantangan yang menakutkan di kedepannya. Oke, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika proses pengumpulan, penyatuan, dan pembagian data dilakukan dalam skala besar di perangkat IoT, terus didukung oleh artificial intelligence. Oke, berikut contohnya. Jadi ini sekilas tentang bagaimana sih penerapan artificial intelligence di industri. Untuk teknologi Anda sudah kemarin belajar ya per bab itu, jadi itu bisa kita implementasikan di salah satunya itu di industri.
Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau didiskusikan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, Pak ada yang mau mau tanya, ditanyakan? Ya, untuk memastikan lagi, kan tugas UASnya itu kan mau kumpul besok terakhir. Itu yang dikumpul cuman source code sama videonya aja kan? iya. Tapi Oke. nanti 2 minggu lagi presentasi per kelompok ya, Vin. Oh, oke, Pak. Untuk formalitas ya, karena kan Oke. syaratnya kan istilahnya kan kalau di kelas kan kita ada ini ya, ada nulis ya, Ya, Pak. ada UASnya. Jadi UASnya itu nanti perwakilan aja sih presentasi atau nunjukin videonya kan, Pak ini saya buat ini nanti ceritain gitu. Sebenarnya sih sudah ada di video, tapi kan ini merupakan kan salah satu syarat untuk istilahnya laporannya di kampus ya. Oke ya, Oke, Vin? Pak. Ya, Pak. Oke, sudah siap kan proyeknya? Sudah, Pak. 3 videonya aja. Ya, nanti malam ya saya ambil, saya cek. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Besok kan terakhir, Pak? Ya, besok. Ya, besok boleh kan, Pak? Boleh, nggak Ya udah. masalah. Oke, Pak. Kalau nggak ada siap juga saya tambahkan sehari juga boleh, nggak masalah kok ya. Yang penting selesai. Kalau waktu ngumpul bagi saya fleksibel, tapi jangan terlalu lama-lama. Oke ya? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung atau tentang proyeknya? Gitu, boleh ya, mau sharing gitu. Silakan. Atau mau sharing tentang pengalaman penerapan artificial intelligence di dunia industri? Seperti Kelvin Chin, ada yang mau sharing? Kelvin? Calvin Chin? Vin? Silakan. Kalau ada yang mau sharing, silakan ya. Oke, kita anggap aja di kelas gitu ya, walaupun kita memang nggak di kelas. Oke, silakan. Ada yang mau sharing atau Pak, mau sharing tentang pengalaman gitu? Ya, Erwin. Pak, aku mau nanya, itu untuk yang mata kuliah DW, untuk Mm-mm. proyeknya kumpulnya juga minggu depan atau minggu ini? Minggu ini. Minggu ini ya. Oke, oke, Pak. DW kan gampang kan? Ya. Oke, silakan. Ada yang mau sharing ya? Karena saya kan sudah 3 pertemuan ya, nggak ngasih tugas ya. Jadi harusnya sih selesai ya. Silakan. Kalau seandainya ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan ya, ayo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Feby? Ada yang mau ditanyakan, Feby? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Atau mau sharing juga boleh. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, Yasin, ada yang mau ditanyakan, Yasin? Silakan. Oh enggak Pak, enggak Oke, Pak. nggak ada sih. Silakan ya. Karena kan ini pertemuan ke-15 ya. Pertemuan ke-15 kan istilahnya kita sudah tidak membahas tentang materi, jadi kita bahas tentang general, tentang umum ya. Karena ini istilahnya pertemuan-pertemuan terakhir. Jadi pertemuan tentang materi tentang AI kan yang dari kemarin-kemarin ya. Jadi ini kita lebih ke discuss atau diskusi. Silakan, ada yang mau diskusikan? Yola, ada yang mau didiskus?
Silakan. Tidak ada semua? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya kelasnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian semua sudah paham ya, sudah mengerti. Jadi nanti ini kan semester 6. Semester 7 kalian sudah nyusun skripsi, otomatis semester 8 kalau lulus sudah tidak kuliah lagi dan sudah keluar ijazah sementara. Jadi mungkin bagi yang belum kerja, semoga dapat kerja yang lebih bagus. Terus bagi yang sudah kerja, semoga gajinya, salary-nya naik ya, dapat lebih bagus lagi. Amin. Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Romi? Ada yang mau ditanyakan, Romi? Sejauh ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah, tutup kelas kita. Oke ya. Mungkin kalian mau ngejar project atau buat videonya. Oke, saya tunggu sampai besok ya, besok malam. Soalnya mau nanti saya jadiin satu seperti kemarin, mau saya upload ke YouTube, terus mau saya kasih ke teman-teman saya supaya untuk bantu tentang penilaian eksternalnya. Karena kita tidak ada expo ya. Walaupun ada expo, tidak ada expo, kita tetap berjalan ya. Walaupun ada corona, tidak ada corona, tetap kita harus berjalan materinya dan alhamdulillah sudah kita pertemuan 15. Jadi tinggal satu kali lagi presentasi per kelompok kita selesai. Oke ya. Kalau tidak pertanyaan, saya tunggu sampai besok untuk tugasnya biar saya kasih ke teman-teman saya supaya membantu untuk mereview nilainya ya. Karena yang nilai itu ada saya, istilahnya untuk internal, eksternal itu nanti dari penilaian luar. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya, jaga jarak, jaga kesehatan. Di Batam ya, sudah banyak juga yang kena corona ya. Jadi, kita harus istilahnya nge-save diri kita sendiri supaya kita sehat-sehat sampai kalian sudah semua ya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Malam Pak, makasih. Ya.